Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Haliza Syadat dengan NIM 2305176011. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu karya tulis ilmiah, ciri-cirinya, pembahasannya, dan sedetail mungkin. Oke? Nah, yang pertama kita harus tahu itu apa karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini merupakan karya yang isinya berupa fakta dan pembahasan secara ilmiah. Itu pasti melakukan penelitian terlebih dahulu dan tidak gampang membuat karya tulis ilmiah. Nah, tujuan membuat karya tulis ilmiah itu apa sih? Nah, yang pertama, penulisan karya tulis ilmiah itu berupa tujuan untuk memberikan pemahaman agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah. Nah, terus ada karya tulis ilmiah itu ditulis sebagai wahana transformasi. Ada juga menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Pasti banyak tuh lomba-lomba karya tulis ilmiah. Itu mahasiswa itu berburu-buru, berlomba-lomba mencari penelitian yang objektif agar memenangkan karya tulis ilmiah ini. Nah, terus ada juga membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya tulis ilmiah dan meneliti keterampilan dan penelitian. Pasti mahasiswa ini harus mencari penelitian yang menarik agar juri itu tertarik. Nah, gitu. Nah, ciri-ciri karya tulis ilmiah ada beberapa. Pertama ada objektif, netral, sistematis dan logis. Nah, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama itu menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Pasti penelitian itu harus fakta, harus detail. Terus ada tidak pleonistik dan juga bahasanya formal. Tidak boleh bahasa sembarangan. Kayak kan kalau misalnya di cerpen itu bahasanya ya biasa aja. Kalau di karya tulis ilmiah, di jurnal-jurnal itu pasti bahasanya itu harus bahasa formal. Nah, terus ada juga jenis-jenis dan karakteristik karya tulis ilmiah. Nah, pertama itu ada korespondensi. Korespondensi itu apa? Korespondensi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Terus ada makalah. Makalah ini berisikan hasil pembahasan buku atau dapat juga berupa hasil penelitian. Nah, yang sering mahasiswa buat pasti itu makalah itu pasti ada juga cari di referensinya, cari di buku ataupun cari di jurnal. Nah, terus ada artikel ini dalam perspektif ilmiah diartikan sebagai suatu karya tulis yang berisikan pandangan atau pemikiran penulis dengan menggunakan pendektean ilmiah. Nah, ada juga laporan. Laporan ini merupakan salah satu jenis karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait suatu hal yang telah dilaksanakan atau digunakan. Terus ada juga namanya proposal. Proposal ini merupakan karya tulis yang berkaitan dengan rancangan kegiatan kerja yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Nah, ada juga karakteristik karya tulis ilmiah. Nah, pertama itu ada struktur penyajian karya ilmiah. Struktur karya ilmiah ini umumnya terdiri dari pendahuluan, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, pembahasan, dan penutup. Nah, harus terstruktur dan rapi ya teman-teman. Nah, juga ada komponen dan substansi karya ilmiah. Dalam struktur penyajian karya ilmiah, karya tulis ini terdiri atas pembuka, pembahasan atau isi, dan penutup. Nah, juga ada namanya sikap penulis dalam karya ilmiah. Penulis karya ilmiah harus menahan diri agar tidak memasukkan unsur subjektif yang dapat mengakibatkan data atau fakta itu terkontaminasi, sehingga penggunaan ragam, buku atau formal membantu menghindari sikap tersebut. Nah, ada juga namanya penggunaan bahasa. Bahasa itu pasti harus digunakan itu bahasa formal ya. Teman-teman harus tulisannya baku, tidak boleh contohnya nih cabai ditulis cabe, itu kan tidak baku ya teman-teman. Terus ada esai ditulis esai. Terus ada aktivitas itu kan aktivitas pakai v itu tulisannya baku. Kalau aktivitas itu tulisannya v itu tidak baku ya teman-teman. Nah,
Terus ada tuh teks akademik dan non-akademik. Teks akademik ini diasosiasikan sebagai teks tulis dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Teks akademik ini dan teks non-akademik ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Berikut perbedaan teks akademik dan teks akademik. Nah, yang contohnya itu yang aktivitas, ditulis aktivitas, itu teks akademik dan teks non akademik. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Misalnya teman-teman kurang dipahami atau kurang mengerti penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.